Assalamualaikum, hai kawan-kawan. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Asmaul Husna. Kemarin kan kita sudah membahas tentang Ar-Rahman. Hari ini kita akan membahas tentang Ar-Rahim. Sebelum kita mulai, mari kita baca surah Al-Baqarah terlebih dahulu. Dari ayat 1 sampai 5. Kawan-kawan juga ikut ya. Mari kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimus sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Sekarang mari kita baca bukunya. Ar-Rahim, yang maha penyayang, dan dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Surah Al-Ahzab ayat 43. Ar-Rahim sama dengan Ar-Rahman, berasal dari kata rahimu, yaitu yang mempunyai sifat kasih sayang kepada semua makhluknya. Bedanya, jika Ar-Rahman berarti Allah mengasihi semua hamba dan makhluk baik yang beriman atau tidak. Maka Ar-Rahim itu khusus untuk yang beriman mukmin saja. Meneladani sifat ini adalah dengan hidup saling mencintai dan menyayangi, terutama kepada sesama muslim. Di sini ada tuntunan berzikir. Bacalah ya Rahimu secara rutin dalam berdoa. Mudah-mudahan Allah segera mengabulkan doanya, dan insya Allah akan memberi daya tarik untuk menganugerahinya dengan sifat kasih sayang, sehingga banyak orang yang menaruh rasa cinta serta kasih sayang kepadanya. Suatu hari, Nabi Sulaiman mengadakan perjalanan bersama pasukannya. Di suatu tempat, Nabi Sulaiman melewati sarang semut. Nabi Sulaiman diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengerti bahasa binatang. Wahai rakyatku, masuklah kalian ke dalam sarang. Nabi Sulaiman dan pasukannya akan lewat sini. Nanti kalian terinjak, seru Raja Semut. Nabi Sulaiman tersenyum mendengar kata-kata Raja Semut. Lalu beliau memerintahkan pasukannya agar berhenti saat melewati daerah itu, sehingga tidak ada satu pun semut yang terinjak. Hikmah cerita ini adalah kita tidak boleh menyakiti binatang, sebab binatang juga makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dikasihi. Sekarang mari kita mulai yang nama ketiga. Al-Malik artinya yang maha merajai. Maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya, tidak ada Tuhan selain Dia. Tuhan yang mempunyai arti yang mulia. Quran Surah Al-Mu'min ayat 116. Allah adalah Al-Malik, yakni Raja yang sebenarnya. Dia zat yang tidak membutuhkan dalam zat dan sifatnya. Segala sesuatu yang ada atau semua makhluk butuh kepadanya. Dialah yang mengendalikan segala urusan makhluknya dengan seksama tanpa membutuhkan bantuan atau dibagi. Ya lagi. Meneladani sifat ini adalah dengan membayangkan kehidupan yang fana ini, betapapun kekuasaan atau perusahaan yang dimilikinya tentu akan lenyap oleh kedua perkara. Pertama, sebab kematian, dan kedua, berpindahnya kekuasaan itu kepada orang lain. Di sini ada tuntunan berzikir.
Barang siapa yang membaca ya Malikku setiap pagi dan sore, selesai salat subuh dan maghrib, maka Allah akan menjamin dimudahkan segala urusannya, sehingga apapun yang dilakukannya akan mendatangkan berkah dan keberuntungan. Imam Syafi'i pada usia 10 tahun telah mampu menghafal Al-Quran. Hal ini karena beliau dapat mengatasi rasa malasnya. Ia sangat rajin belajar, artinya Imam Syafi'i telah menjadi raja atas dirinya sendiri, tidak diperbudak oleh hawa nafsunya. Hikmah cerita ini adalah kita tidak boleh menuruti perasaan malas dalam belajar, sebab malas hanya akan merugikan diri sendiri. Cukup sekian ya kawan-kawan. Besok kita akan bahas tentang Al-Qudus dan As-Salam. Jangan lupa like, share, dan subscribe videonya ya. Assalamualaikum.